aku suka orang yang istilahnya sebenarnya dia punya potensi tapi dia nggak yang gembar-gembor atau menggunakan kekuasaannya atau sebenarnya gini, kalau pakai hijab aja dipermasalahkan, takutnya yang pakai itu kelihatan nanti bermasalah lagi. Ya, bukan berarti pakai jilbab tidak berbudaya kan gitu kan. Yeah. Ini kalau di Indonesia itu sekarang itu kalau dilihat dari data statistik, pemilih itu terbagi dua secara ekstrim, perempuan sama laki-laki itu jumlahnya nggak jauh-jauh beda lah, 50-50%. Kalaupun politik itu selalu dipersepsikan sebagai pola komunikasinya itu sering menggunakan diksi-diksi yang lebih condong ke laki-laki. Yang perempuan jarang diperhatikan atau jarang digunakan diksi-diksi tentang feminisme, tentang perempuan. Nah, sebetulnya kan pemilih itu perempuan jauh lebih powerful. Dulu tuh ada istilah kekuatan emak-emak, powernya emak-emak itu jauh lebih powerful dibanding laki-laki. Pertama karena yang perempuan biasanya itu menggunakan pendekatan yang bukan saja rasional tetapi juga lebih dalam lagi, lebih emosional. Mereka berpikir, kemudian secara emosi juga pada akhirnya dukungan atau pilihan politiknya itu lebih colorful lah dibanding yang cowok yang rasional. Ini programnya apa, bla 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 bla. Iya, kalau kita cuma ngomong program, tetapi kan gak cuma itu. Apakah program ini bisa direalisir? Apakah orangnya cocok bisa merealisir program ini? Apakah karakternya cocok? Itu kayaknya lebih pada kekuatan kadang-kadang pemilih perempuan. Kenapa? Oke, dia ngomongnya bagus, tapi kok ada yang kurang enak ya? Di perasaan agak susah diterjemahkan, tetapi kalau orang kayak gini modelnya nih nggak mungkin lah komitmen dengan ini, komitmen dengan ini. Nah itu yang sering kali terjadi. Nah teman-teman, hari ini saya kedatangan temen nih. Ini Jenny T. Rohayati. Jenny ini sebelumnya aktif dalam dunia entrepreneurs ya. Swasta, fokus di ekonomi syariah, tapi belakangan juga jadi politisi. Jenny jadi politisi. Dan saya pengen ngomong soal perempuan dan politik sekarang ini. Kenapa kita mau ngomong soal ini? Yaitu tadi perhatian para politisi atau bahkan para capres terhadap perempuan. Program-programnya selama ini terhadap perempuan yang barangkali penting diangkat. Sebetulnya kalau kita lihat misalnya capres yang mantan kepala daerah, itu kelihatan tuh. Programnya, apakah ketika mereka memimpin daerah itu punya kebijakan khusus buat perempuan? Saya nggak tahu ada capres yang bukan mantan kepala daerah yang sekarang menteri pertahanan, ada nggak treatment gitu loh, program buat perempuan? Karena ini penting loh, kita nih menjelang bonus demografi, pendidikan dan lain-lain, dan perempuan adalah tulang punggung masyarakat atau tulang punggung masa depan bangsa. Jadi selamat siang, pagi, sore, malam, saya nggak tahu kapan ditonton ini di YouTube. Gimana kabarnya, Jen? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Sekarang dari profesional masuk ke dunia politik gimana? Iya, seru Mas. Seru sama sport jantung juga ya. Kalau dulu fokus bagaimana profit company sekian, nah sekarang kita gimana berkontribusi kan gitu. Ini masih keren banget. Ini sudah bahasa politisi ini. Belajar dari seniornya. Iya, thank you Mas sudah. Benar, di politik itu sekarang kamu mulai masuk politik, ngerasain nggak masih ada semacam perbedaan treatment antara politisi perempuan dengan masih ada suasana gitu nggak? Masih tapi mungkin halus ya sekarang ini karena lebih halus karena kan kita tahu kalau di partai sekarang kan juga berlomba-lomba untuk mengkaderisasi perempuan gitu, tetapi dalam kenyataannya di lapangan juga masih ada lah hal-hal seperti itu. Tapi mungkin kita fokus untuk ininya aja ya Mas Eko. Maksudnya bahwa perempuan sekarang ini pelan tapi pasti juga kiprahnya sudah bisa diakuin lah.
Karena aku selalu slogannya negara ini kuat kalau perempuannya kuat gitu. Kalau perempuannya lemah kan jangan repot. terlalu kuat juga, nanti kita terjajah yang laki-laki. Oh iya, nanti ini ya nggak ada manja-manjanya ya. Nah, kalau kita lihat nih kan Pak Jokowi misalnya itu beberapa orang, bahkan perempuan-perempuan strong itu, ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Retno, ada Bu itu Nica, ya. Iya, itu mungkin 2 periode loh. Bu Retno 2 periode loh. Iya, benar. Jadi menteri perempuan. Kemudian Bu Sri Mulyani juga begitu ya. Mungkin kalau presiden ganti masih kepake juga kali itu. Itu dia makanya. Kemudian yang laki-laki cuma satu tuh Pak Basuki aja. Yang lainnya kan ganti-ganti kan, komposisinya ganti-ganti karena mungkin partai dan lain-lain. Itu menandakan bahwa sebetulnya pemerintah sudah mulai memberi ruang yang luar biasa ya. Betul. Nah, saya ingin tanya gini, ketika Anda melihat pilpres lah, ada nggak sih capres yang menurut Anda punya fokus lah untuk menyelesaikan case perempuan, katakanlah problem-problem ke dunia perempuan. Kemarin kan ada cawapres yang ngomong kalau nanti setiap yang hamil dikasih gratis 6 juta. Ya, itu gimana menurut Anda? Menurut saya, mungkin kalau personal opini diterapin di negara Jepang mungkin masuk akal sih. Kenapa? Karena di Jepang sendiri kita tahu bahwa untuk update situasi, saya juga baru dari sana ya, untuk kepentingan kerjaan juga ya. Memang di sana untuk menikah aja juga mereka berpikir gitu ya. Independensi antara perempuannya tinggi sekali. Mereka nggak butuh laki-laki loh. Bahaya gitu. Terus bahkan apalagi bicara meneruskan keturunan. Mungkin make sense sih untuk itu. Tapi kalau di Indonesia saya pikir dengan demografi masyarakat dan kultur ini boleh dibilang belum tepat. Tapi itu kan dari wacananya beliau-beliaunya mungkin punya concern khusus. Cuman kitanya melihatnya kayak belum saatnya lah. Belum saatnya itu karena memang alasan finansial, keuangan negara, atau karena alasan jumlah penduduk kita yang sangat besar. Itu kalau satu orang hamil 6 juta dikalikan berapa? Nah, atau karena apa? Itu kan kalau saya sih ngelihat ya, misalnya kalau itu program itu dijalankan kan setidaknya bisa membantu setiap orang hamil untuk menyiapkan bayinya gitu loh. Gitu ya. Nanti berlomba-lomba bikin anak nih kayaknya. Kalau pemberdayaan perempuan gini, ini yang kita ingin luruskan karena perempuan itu sebenarnya bukan tempat untuk meneruskan keturunan saja. Ya memang itu kodrat yang tidak bisa kita pungkiri. Perempuan mempunyai kodrat itu, kemudian setelah itu apa kan gitu kan? PR-nya kan nggak berhenti di situ Mas Eko. Yang suami punya tanggung jawab secara nafkah, dia harus menghidupi dengan segala macamnya. Perempuan ini kan sebenarnya adalah guru pertamanya anak-anak. Kita pengen punya yang namanya Indonesia Emas 2045. Makanya Pak Jokowi sendiri sangat concern mengenai stunting kan gitu. Bahkan di partai tertentu ya mungkin boleh kita bilang di PDI Perjuangan Ibu Megawati juga sangat concern di situ. Kenapa? Stunting ini kan tumbuh kembangnya tidak normal. Otaknya kecil, Mas. Kenapa stunting? Otaknya kecil, bukan hanya kerdil fisiknya, tapi otaknya kecil sehingga dia bersaing dengan orang-orang yang tumbuh normal itu susah. Bagaimana kita mau melaju ke situ kalau generasinya seperti itu? Itu kenapa? Kan karena soal gizi kan? Nah itu kemarin saya juga dari BRIN juga, orang BRIN juga definisinya masih simpang siur. Mohon maaf nih saya harus sampaikan. Definisi stunting ini ada yang bilang bahwa di dalam kandungan. Tetapi ada juga yang 2 tahun setelah itu. Karena saya juga dari Universitas Kedokteran Warmadewa, saya beserta Bupatinya Bangli. Waktu itu bulan apa ya, mungkin bulan 5 ya, kalau nggak salah, itu ada program itu. Nah, tumbuh kembang kalau masih di dalam janinnya, di dalam tubuhnya ibu, artinya ibu bertanggung jawab kan. Tapi setelah lahir, kalau ibunya itu bekerja atau apa, dipasarin ke baby sister ataupun pembantu, nah kondisi gizinya itu sendiri kan tidak bisa terkontrol dengan baik gitu. Nah itu pengaruhnya juga banyak gitu. Apakah itu, tapi yang kemarin setelah di banyak analisa ternyata parameternya itu 2 tahun Mas. Kalau 2 tahun tumbuh kembangnya tidak bagus itu bisa dikatakan menderita stunting.
Oh, jadi dari mulai kehamilan pertama sampai lahir dari usia 2 tahun itu memang masa emas banget ya. Masa emas karena memang di situ ya Allah menurunkan dengan semua sel yang di situ kan. Nah, ini kebayang ya peran perempuan itu yaitu tadi kalau hamil gratis terus kemudian setelah itu apa gitu. Karena PR-nya itu bukan hanya dia bukan punya uang atau tidak ya. Betul sebenarnya. Apa problemnya, pengetahuan atau apa? Ya inilah yang menjadi concern ya. Kalau saya dari praktisi akademisi ekonomi Islam, lalu kemudian terus melihat bahwa concernnya generasi penerus ini nanti seperti apa, ini kan harus banyak yang sama-sama cawe-cawe memikirkan ini ya Mas Eko. Begitu dia lahir lalu bagaimana? Nah ini kan sebenarnya koordinasi antara dinas kesehatan, terus kemudian juga banyak pihak sebenarnya. Jadi program-program itu kalau aku sampaikan mungkin belum tepat gitu, tapi mungkin lebih tepatnya lagi lebih ke empowerment atau pemberdayaan perempuan itu sendiri. Pemberdayaan itu dalam bentuk macam-macam Mas gitu. Nah kalau saya ngelihat beberapa capres, karena nyinggung capres, saya itu tertarik dengan pendamping-pendamping calon presidennya ini. Salah satu pendamping capres ini kan nggak fair dong. Gitu ya? 2 ada pendamping, 1 udah. Berarti kan agak katanya pendampingnya setiap 5 tahun sekali Mas. ya oke, kita lihat pendampingnya ini. Artinya yang satu beresiko ya, dia nggak kita bicarakan karena nggak punya pendamping. Ya oke, mungkin yang satunya lagi juga itu capacity-nya mungkin nanti teman-teman di luaran yang bisa menilai. Tapi saya fokus sama yang satu ini. Langsung aja ya. Boleh dong kita. Boleh dong, boleh. Seperti Pak Ganjar didampingi oleh Bu Atiqah. Bu Atiqah kan dalam artian dari sisi intelektualnya juga ada, terus kemudian di situ juga dia tuh beberapa hal yang memang dia concern di perempuan gitu. Ya saya baca dari skills, karena saya juga pengen sekali sih ibaratnya kalau bisa mendampingi gitu ya, dari sisi ekspertis saya mungkin bisa dipakai kan gitu kan. Nah ini itu pengaruh Mas, bener nggak? Pengaruh dari sisi leadershipnya nanti. Leadershipnya seseorang ini, calon presiden laki-laki, pendampingnya seperti apa kan gitu. Di balik itu kan menurut saya seperti itu Mas. Kalau pendamping itu pengaruh, kalau pendampingnya banyak pengaruh nggak? Kan semakin satu aja pengaruh apalagi banyak. Multiple ya. Satu aja lah Mas. Iya, itu sih kalau dari sisi pengamatan. Karena selama 25 tahun saya karir Mas. Karir itu reportingnya itu memang mostly saya dengan multinational company. Terakhir saya headquarternya di Munich, Jerman. Nah di sana memang kita belajar hal-hal yang positif. Artinya dengan perempuan itu sendiri kiprahnya ya alhamdulillah kayak di Indonesia sendiri kan udah menduduki jabatan-jabatan tertentu, kayak direktur Pertamina perempuan, lalu bupati perempuan banyak Mas, ya kan yang megang kekuasaan di daerah-daerah. Dan saya lihat perempuan juga lebih, walaupun mungkin kata orang kan main perasaan nih, gampang baperan atau apa ya, tapi satu sisi perempuan itu take attention in detail Mas biasanya. Oh detail ya. Detail. Dengan feelingnya kalau dia bisa memanage itu dengan baik, sebenarnya ini menjadi sesuatu energi yang luar biasa. Itu sesuai dengan sifat ketuhanan tuh, karena Tuhan tuh juga detail kan. Detail gitu loh. Detail sekali. Pasti detail sekali. Ya, nah, gini, balik lagi tuh soal tadi pendampingan, para pendamping capres kita. Apa yang menarik Anda lihat dari Bu Atiqah? Perannya atau apanya gitu loh? Satu pasti perannya, karena bagaimanapun kontribusi itu harus ada ya. Yang kedua kalau saya pernah baca juga beliau pernah jadi karyawan, tapi dia nggak pernah declare sebagai PNS dia. Iya. Terus kemudian dia nggak pernah bilang kalau suaminya itu menjabat di DPR waktu itu ya. Ya, artinya sikap low profile ini sebenarnya menjadi fondasi orang itu seperti apa menurut saya gitu. Aku suka orang yang istilahnya sebenarnya dia punya potensi tapi dia nggak yang gembar-gembor atau menggunakan kekuasaannya atau yang mengerikan, mungkin sedikit lebih keras itu. Karena negara kita ini sebenarnya kan dengan 26 provinsi ya sekarang nih ya. Dengan ragam yang macam-macam, emang susah-susah gampang ngaturnya ya. Kadang-kadang mesti
ada sesuatu yang sifatnya keras tapi juga nggak bisa juga karena uniqueness-nya di sini. Makanya peran perempuan ini mungkin kalau Pak Jokowi dengan Bu Iriana yang dengan kelembutannya, kalau Bu Atikoh aku tuh lebih senangnya dia kayak punya visi yang ini gitu. Saya ngeliat dari kacamata luar ya, dari terus dia juga sportnya juga sama dengan Pak Ganjar juga ya, maintain healthy body-nya karena investasi badan itu kan penting sekali loh, ya kan? Nah itu menarik itu, satu-satunya yang saya tahu ya ibu pejabat kan waktu itu Ganjar sebagai gubernur, mungkin sebelumnya adalah anggota DPR yang hobi lari pagi. Dan itu terekspos hobinya ya, ke publik bahkan maraton itu Bu Atikoh ya. Dan tapi sekaligus ini juga menarik sebetulnya saya ngelihat capres-capres kita pasangannya itu dua-duanya perempuannya menggunakan hijab. Ini kalau kita asumsikan nanti yang berkompetisi 3 ya Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan Pak Anies. Maka cuma ada 2. Yakin Mas? Ibu negara kita itu berhijab atau nggak punya ibu negara? Cuma 2 itu kan pilihannya gitu loh. Ya, kan ini kan polanya begitu. Oke, menarik sih ya. Nah itu gini, saya pengen tahu juga kan Anda kan tadi bilang bahwa Anda berkomunikasi dengan atau sebagai profesional punya headquarter di Munich dan lain-lain. Persepsi orang terhadap atau katakanlah dunia internasional, apakah misalnya ketika Anda menggunakan pakaian muslimah, itu ada persepsi beda nggak? Atau mungkin sama aja sebetulnya treatmentnya? Nanti mungkin bisa dibuka di YouTube Event Alliance Global. Nah itu 2018 saya sebagai salah satu narasumber. Di situ saya ketemu Presiden IOC International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach, di mana beliau itu yang ngetok palu nih negara mana yang mau dipakai Olimpiade. Saya pakai syar'i, bukan pakai begini aja. Dan di semuanya orang luar. Artinya apa? Sebenarnya mereka melihat dari sisi intelektual kita ya. Dari gimana kita cara berbicaranya, terus kemudian mereka nggak ngelihat dari sisi itu. Sama sekali saya nggak ngelihat dari sisi itunya. Karena jujur saja, saya pernah dengar kritik 1-2 kritik yang menurut saya juga nggak relevan. Oh nanti ibu negara kita nggak pakai sanggulan lagi ya, gitu-gitu loh. Karena kondisinya gini nih, jadi seolah-olah yang mereka mengkritisi. Pokoknya dibanding ibu negara segala cara ya untuk itu ya. Ibu negara kita nggak sanggulan lagi dan ya itu Anda ngelihatnya gimana? Apakah kritik itu dalam konteks Indonesia mereka sih seolah-olah mengedepankan budaya Indonesia dan lain-lain. Tapi ini kan pilihan pakaian kan pilihan itu kan gabungan antara budaya, keyakinan, prinsip apa yang harus dijalankan sepanjang tidak katakanlah bertentangan dengan hal yang umum atau kepentingan publik, itu wilayah personal kan. Kita nggak bisa memasuki situ. Tapi ada juga ya yang begitu. Kritik itu banyak loh saya dengar. Ada, bukan ya nggak banyak sih, ada gitu loh. Mungkin saran saya sih janganlah jadi orang yang berpikiran kerdil lah gitu, yang mengkritik itu. Belajar untuk bisa menerima seseorang itu bukan dari looks-nya, bukan berarti pakai jilbab tidak berbudaya kan gitu kan ibaratnya. Apalagi nanti mendampingi entah siapa siapa yang menjadi mendampingi seorang calon presiden dan bahkan mungkin nanti jadi presiden, tidak mengurangi aktivitas sifatnya kenegaraan ataupun berkontribusi untuk bangsa apapun siapapun. Kalau ranah yang seperti itu diungkit nggak kelar-kelar nanti Mas. Iya benar. Nanti begitu terbuka ada juga yang kritisi, wah itu kok buka-bukaan begitu ya. Repot ya. Atau yang kedua kok seolah-olah bahwa pakaian tradisional kita itu tidak beradaptasi. Padahal kan kalau kita lihat ya. Pakai kebaya, pakai kerudung, keren. Ada yang kebaya kemudian diadaptasi sedemikian rupa ya. Kalau misalnya nggak pakai kerudung ya, ada yang tetap pakai konde, ada yang sudah berubah. Itu kan sebetulnya adaptasi ya. Betul. Jadi pakaian nasional kita nggak hilang, tetapi prinsip-prinsip juga bisa jalan seimbang Mas. Sebenarnya kalau melihat, menurut saya gini. Kalau saya bicara dari ranah sekarang yang kebanyakan generasi Z sama milenial, mungkin they don't even care yang di situ ya. Saya curiganya itu adalah dari ranah yang mungkin generasi yang ini, yang ibaratnya yang lebih senior lah ya, yang kaku gitu ya. Mesti dilenturin dikit lah ya, mesti ikut pilates. Generasi muda sekarang lebih ke arah
visinya itu apa nanti, Okay. mereka nanti nasibnya seperti apa. Kan ibaratnya dengan banyaknya orang-orang sekelas Elon Musk itu nanti bagaimana kita bersaing dengan orang-orang sekarang kan brand artificialnya kan juga mesti benar-benar ini Mas, benar-benar tinggi. Makanya saya personally juga punya adik-adik asuh di mana mereka itu juga intelektualnya tinggi sekali. Ini bahkan udah mulai ranahnya itu pesantren intek, metaverse, segala macam yang kayak gitu, yang di luar radarnya mungkin generasi lama gitu, yang nggak ngelihat ini sebuah potensi yang sebenarnya harus dilihat bangsa ini gitu loh. Oke. Jadi perdebatannya tentang kalau misalnya cuma soal pakaian, itu sudah selesai lah ya. Alah, kalau menurut aku habis-habisin waktu. Kalau aku jadi Bu Atika mah jalan terus aja. Gitu ya. Ya, it's a principle. Dan menarik loh, ada banyak menurut aku dalam tanda kutip hal yang bukan kontradiktif ya, tetapi hal yang seolah-olah itu dua wilayah yang jauh kemudian disatukan sama Bu Atiko. Dia konsisten pakai pakaian muslimah, kemudian dia olahraga yang pakaiannya harus lentur. Itu disatukan dalam satu dan dia bukan sebagai muslimah yang pasif, tapi luar biasa aktif itu loh. Ini menurut aku sesuatu yang wow gitu loh. Dan itu keren, sebenarnya itu bisa menjadi inspirasi semua teman-teman semua ya, bahwa gini Mas, yang namanya manusia itu ada dua, satu hablum minallah, itu namanya ibadah, kemudian ada muamalah. Nah ini di pelajaran ekonomi Islam juga penting. Kenapa ekonomi Islam? Apakah semua orang harus masuk Islam? Enggak juga. Kenapa ada ekonomi Islam? Karena memang datangnya dari syar'i, dari Al-Quran dan hadis. Tetapi tujuannya adalah muamalah, mensejahterakan umat. Dan tidak ada pihak yang terzolimi. Sama dengan attitude, sama dengan baju kan. Dia prinsipalnya karena dia meyakini bahwa itu aturannya dari Allah Ta'ala, tapi juga tidak berarti dia harus di dalam terus kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah dengan adanya itu harusnya kita para perempuan terutama dan para laki-laki mensupport dengan positif ya, vibes-nya mesti kita increase gitu, bahwa sebenarnya ini tidak menyalahi apapun gitu, tetapi justru karena Islam itu, saya bukan kapasitas ustazah ya, tapi Islam itu sebenarnya fleksibel sekali kan untuk melakukan sesuatu itu, dan ini keren sih menurut saya sih. Kiprah itu nggak usah ngeliatin bajunya. Nah sebenarnya gini, kalau pakai hijab aja dipermasalahkan, takutnya yang pakai itu kelihatan nanti bermasalah lagi. Jadi kita ribut di situ aja ya, hal-hal yang elementer lah ya. Saya dengar Anda juga maju dalam pilek. Oke, saya di-challenge sih Mas, di-challenge. Ya, jadi di-challenge oleh salah satu partai, dan saya bisa testimoni di sini bahwa saya salah satu kader perempuan partai. Saya mention nggak apa-apa ya. Partai PDI Perjuangan, dan kalau gosip di luaran untuk menjadi calon legislatif perlu duit segini, sampai hari ini saya hanya ngeluarin uang untuk bayar SKCK aja. SKCK itu surat kelakuan baik. Karena kan memang administrasinya banyak. Dan mungkin sebagai ini juga, kami di dalam itu di kader itu juga dilatih selama 4 hari 3 malam ya, untuk kenasionalan, Pancasila segala macem. Nggak ada tuh yang namanya pelajaran yang komunis atau segala macem tuh. Oh gitu. Dan mereka juga welcome sekali. Saya juga kan di ranah MUI, di NU, di segala macem welcome. Tapi di PDI Perjuangan juga nggak ada masalah. Artinya kan orang beranggapan dari luar, PDI jauh dengan dalam tanda kutip. Anda nggak ada masalah ya? Sama sekali sampai detik hari ini, dan saya lihat teman-teman welcome dan positif sekali. Dan tadi saya sampaikan, saya untuk nomornya bontot nggak apa-apa, anak bawang nomor 6 di daerah. Udah lama atau gabung ke PDI atau baru? Baru tahun lalu, karena saya baru pensiun dini tahun lalu juga. Oh gitu. Baru kader baru. Di mana? Baru. Daerah pemilihan mana? Saya di DKI 1 Jakarta Timur Mas. Jakarta Timur. Iya, dari pusat yang memang menempatkan di situ. DPR RI Mas. DPR RI. Oke. Dan teman-teman DPR RI ini yang punya mungkin pembelaan yang sama tentang perempuan. Nah, kita ngomong soal Anda nih. Apa pikiran-pikiran Anda atau program-program Anda ini kan sebagai politisi dan juga caleg, pasti kan punya program untuk konsentrasi ke masyarakat nanti ya. Apa yang akan Anda tawarkan?
Kalau saya karena tadi selalu bicara mengenai woman empowerment, memang itu yang benar-benar untuk kita akan adakan juga. Saya juga bukan money politik juga, Mas, ya. Nggak punya modal ya. Modalnya nih sama experience 25 tahun itu. Mungkin lebih yang kerja nyata saya adalah memang karena daerah lingkungan saya di Jakarta Timur, ya concern di stunting itu juga menjadi salah satu concern saya. Lalu untuk pembelajaran literasi ini saya juga bersinergi dengan anak-anak muda. Nah, ini anak-anak muda ini juga banyak mental healthy juga, Mas. Nah, itu juga kita akan berkolaborasi dengan para pakar di situ. Karena concern saya itu memang benar-benar future, bukannya flashback itu. Gitu sih. Oke. Artinya Anda setidaknya masuk ke politik bukan dengan sesuatu yang kosong, tapi sudah mempersiapkan program, bergerak ke depan dan lain-lain. Nah, satu hal nih, mungkin ini yang terakhir nih. Apa yang Anda harapkan ke depan ini tentang Indonesia? Apa yang Anda bayangkan Indonesia ke depan ini, dan untuk sampai bayangan Anda itu syaratnya apa? Indonesia ini kita bersyukur ya. Saya feel so grateful menjadi warga negara Indonesia ya. Dengan keanekaragaman, dan kita pengen kita meninggalkan legacy yang luar biasa untuk Indonesia ini. Tentu yang saya bayangkan Indonesia ini ya sesuai dengan Pak Presiden Jokowi pengen menjadi mercusuar dunia ya. Ini possible sekali. Tapi perlu orang-orang yang memang punya hati yang bersih di sini, karena basic ini nggak bisa ditawar, Mas. Untuk benar-benar concern dengan generasi penerus bangsa. Dan ini nggak main-main, karena kompetitor kita sebenarnya, kalau kompetitor luar itu mungkin nggak terlalu inilah ya. Tapi kalau kompetitor di internal, karena kita multi ragam. Ini yang challenge sekali gitu. Nah, presiden yang harus memimpin negara ini adalah presiden yang punya visi yang ke depan, apapun itu. Dan kalau saya personally, saya harus sampaikan di 2018 pun saya juga sampaikan ketika saya ditanya mengenai Jokowi gitu. Dan masih sama, mungkin karena banyak juga yang protes juga ke saya, tapi saya ngelihat beliau adalah sosok presiden yang mungkin sampai hari ini itu dari sisi manajemen mentality-nya, terus manajemen ininya, emosionalnya, kalem, tapi dia bergerak itu sebenarnya oke banget. Dan kita berharap Indonesia dipimpin oleh calon presiden yang mungkin lebih baik daripada itu. Dan melihatnya kita mampu kok untuk menjadi negara-negara yang... Jadi Anda optimis ya? Banget, Mas. Indonesia ke depan. Banget. Walaupun mau ribut kayak apa, sebenarnya orang Indonesia tuh baik semua hatinya. Saya masih berpikiran begitu. Mau belangsak kayak apa itu masih baik hatinya. Karena kita itu nggak bisa keluar dari makom Indonesia ini sendiri dengan jiwanya mau bagaimana tuh, sifat egonya itu masih jauh di bawah rata-rata dengan lingkungan luar. Karena aku selalu sama mereka kan, Mas, gitu. Jadi melihatnya masih potensinya seperti itu. Dan jangan lupa, Mas, perempuannya. Oh, perempuannya memang kita harus concern di situ. Artinya problem-problem perempuannya yang akan kita concern untuk katakanlah membantu mereka mengawal masa depan Indonesia ke Benar, depannya. karena nggak ada satu manusia terhebat di bawah kolong langit yang tidak lahir dari perempuan, Mas. Luar biasa. Terima kasih Jenny, diskusinya seru. Tentu saja kesimpulannya bahwa kita membutuhkan orang atau pemimpin-pemimpin kita yang juga konsen bukan cuma pada isu-isu besar, tapi pada isu-isu yang lebih deep, lebih dalam lagi. Kalau tadi diskusi kita khususnya isu-isu tentang perempuan, karena ini tulang punggung pembangunan Indonesia ke depan. Saya Kak Gun Tadi, terima kasih.